Oh, naik wush guys ya. Dengan kelajuan 350 km sejam. Laju. Paling laju di Asia Tenggara. Wush nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mendoakan semoga sentiasa murah rezekinya, sentiasa sukses kalian semua dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini di Piala Presiden 2025 ada perlawanan ya. Hari ini Dewa United lawan Port FC pada pukul 16.30. Kemudian Arema lawan Oxford United pada pukul 20.30 malam ini. Jadi kita lihat pula kedudukan sekarang ini ya. Oxford United masih lagi mengungguli di grup A dengan di posisi yang pertama 3 poin. Manakala Arema 1 poin dan juga Indonesia All Star 1 poin. Begitu juga di grup yang kedua ini. Oke. Di grup yang kedua Port FC masih lagi 3 poin, Dewa United 1 poin, Persib Bandung 1 poin. Oke, malam ini kalau Arema lawan Oxford, kalau Arema menang sudah tentu Arema di posisi yang pertama. Tapi kalau Oxford United yang menang, dia akan menjangkau lagi di posisi yang pertama tanpa kekalahan. Manakala di grup B pula, kalaulah Port FC ini menang lawan Dewa United, Port FC akan menduduki posisi tanpa kekalahan di yang pertama dengan 6 poin, dan Dewa United kalau menang posisi yang pertama dengan 4 poin. Apapun guys, kita akan lihat bagaimana perlawanan pada hari ini. Dan sebelum itu, saya ingin mereaksi juga ya perlawanan pada hari kemarin, di mana perlawanan di antara Persib dengan Dewa United, di mana Dewa United ini bukan calang-calang tim juga. Saya melihat full perlawanan pada kemarin itu. Mereka punya kesungguhan untuk bermain, mereka punya stamina yang bagus, pemain-pemain yang bagus. Walaupun mereka bermain 10 pemain, tetapi masih lagi mampu untuk mengimbangi perlawanan itu. Oke, sebelum itu saya ingin mereaksi juga video ini, yaitu mulai dari naik wush, hujan-hujanan, sampailah diajarin Lino jajan seblak. Senyaman itu Oxford di Indonesia. Yuk kita simak dulu video ini guys. Setelah melalui laga perdana dengan hasil positif, rombongan skuad Oxford diketahui langsung menuju Bandung untuk melakoni laga berikutnya. Yap, di pertandingan kedua grup A, Oxford akan melawan Arema di Stadion Sijalak Harupat. Sijalak Harupat. Dari urusan pertandingan, ini adalah pengalaman baru bagi semua penggawa Oxford kecuali mungkin Marcelino. Nah, dalam perjalanan menuju ke Bandung, transportasi yang digunakan Oxford bukanlah pesawat maupun bus. Karena pada akhirnya mereka semua berkesempatan untuk mencoba kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Kereta yang biasa dikenal dengan nama Wush. Nggak cuma itu, sesampainya di Bandung, para pemain Oxford tampak menikmati suasana Bandung dari sisi cuaca yang lebih dingin dibandingkan Jakarta. Pokoknya dalam hal ini, semua elemen tim tampak menikmati segala momen yang mereka dapatkan di Indonesia. Betul, Bandung itu sedikit dingin ya. Sejuk lah di Bandung nih. Oxford United benar-benar memanfaatkan betul tur pramusim mereka di Indonesia. Tentu saja, fokus utama tetap pada kesiapan tim untuk menyambut musim depan. Namun, di luar hal-hal teknis yang ada, jelas pramusim di luar Eropa adalah hal yang terbilang baru bagi sebagian besar penggawa tim berjuluk Deus tersebut. Dan satu hal yang paling mereka rasakan jelas perbedaan cuaca yang begitu terasa lebih panas dibandingkan di Eropa. Yap, meskipun di awal-awal merasa sangat kesulitan, namun para pemain tetap berusaha enjoy menikmati segala momen yang ada. Nah, dalam sebuah interview singkat, para pemain satu persatu menyatakan kesannya selama berada di Indonesia hingga disuruh menilai Stadion GBK. Rate GBK Stadium from 1 to 10. 11. Great stadium. Oh, tengok dia bagi 11 bah. Yeah, just Ini because 9. it's nice to have the fans closer. So if the running track wasn't Cuma that ini big, dia the fans lintasan closest. lari itu kalau tidak lebih dekat dengan penonton kan What di do you think about stadion. Indonesia? No,
It's a good. It's very hot, but I'm enjoying it so far. Oh, very beautiful. Yeah, beautiful place. So far, amazing. Will you come back again to Indonesia? I'm sure I will. Okay, see you. Hmm. Do you think Oxford will win Piala Presiden? Hopefully, we're going to try our best. Sementara itu, sang pelatih Gary Rowett We're mengaku gonna jika try sejauh the ini para best, pemain dia dan bilang. staf pelatih semuanya menikmati waktunya di Indonesia. Meskipun di satu sisi, tetap saja cuaca panas adalah tantangan terbesar yang harus bisa diatasi. Saya pikir para pemain dan staf sejauh ini sangat menikmatinya. Tentu saja, ini membawa Tentu. tantangan yang berbeda, panas dan lembab, dan membiasakan diri dengan itu. Kami masih sangat awal dalam pramusim, tetapi itulah yang harus kami lakukan di sini. Sejauh ini, semuanya berjalan baik. Kami biasanya berlatih 2 kali sehari. Kami kesulitan melakukannya karena cuaca panas. Kami berlatih sekali sehari, dan sesi lainnya harus berupa sesi latihan di pusat kebugaran dengan AC, kata Gary pada media. Lebih lanjut, setelah menjalani segala kegiatan di Jakarta dan sukses meraih kemenangan 6-3 di partai perdana melawan Indonesia All-Star, semua elemen tim langsung caw ke Bandung untuk menyambut laga kedua melawan Arema. Nah, jika berhasil menang lagi, apalagi dengan defisit gol yang tinggi, maka Oxford akan lolos ke final. Namun di luar itu semua, ada hal yang cukup menarik manakala rombongan tim OTW. Yap, saat perjalanan, para penggawa Oxford berkesempatan untuk naik Whoosh, kereta cepat kebanggaan yang dimiliki Indonesia. Tentu saja, Ini itu Whoosh. adalah perjalanan pertama kali bagi para pemain Oxford mencoba kereta cepat di Indonesia, termasuk oleh Romani selaku pemain timnas. Tapi Momen memang itulah nyaman yang bah coba naik nih. dimanfaatkan oleh para pemain untuk menikmati enaknya naik bus. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Mark Harris. Dalam story yang diunggahnya, dirinya tampaknya ingin tidur, namun setelah itu terasa percuma karena mungkin 30 hingga 45 menit sudah sampai di Bandung. Ibaratnya, baru mak jegagi udah nyampe aja, kan gitu. Ya, sebenarnya di Inggris juga ada kereta cepat, namanya adalah Eurostar. Bahkan kereta cepat ini jangkauannya sampai ke beberapa negara seperti Belgia, Belanda, dan Prancis. Oh, ini Yang mana melintasi artinya negara sudah masing-masing nih. ibu kota di negara tersebut sudah saling terkoneksi dengan adanya kereta cepat. Yang selain soal jangkauan, yang berbeda dari Eurostar dan Whoosh adalah soal kecepatannya. Di mana kecepatan maksimal dari Eurostar sendiri adalah 300 km per jam, sementara Whoosh lebih cepat sedikit, yakni Oh, ini lagi 350 cepat, km kan? per jam. Itulah kenapa, kembali lagi, itu adalah sebuah pengalaman baru lainnya yang didapat selama di Indonesia. Yap, bisa dibilang pemain Oxford ini agak sedikit beruntung karena kemarin pas main di Jakarta, sebelum pertandingan kota tersebut sempat diguyur hujan sehingga hawanya nggak begitu panas. Pun begitu pas sampai di Bandung. Nah, ini jelas bikin mereka tambah happy. Pertama, Sejuk. cuaca di Bandung tahu sendiri kan lebih dingin. Kedua, soal cuaca Dingin. yang kembali hujan. Nah, latihan perdana sendiri sempat ditunda lantaran hujan deras yang mengguyur. Namun, alih-alih kecewa, mereka justru kelihatan happy banget dan malah kegirangan di bawah rintik hujan yang deras. Dan barulah keesokan harinya mereka baru menjalani sesi latihan seperti biasa. Ya, pokoknya bagi Oxford, sebelum mereka balik ke Eropa, yang jelas mereka ingin semaksimal mungkin menikmati segala apa yang ada di Indonesia. Dan mumpung di Bandung nih, bisalah habis main, Lino ajakin tuh satu tim nyobain seblak. Tapi nggak usah pedes-pedes, karena orang Eropa kalau pedes seblak. dikit aja udah mules. Nah, di luar itu semua, Oxford pastinya akan tetap serius banget buat menjadi juara di Piala Presiden ini. Tentu saja, meskipun ini cuma pramusim, tapi reputasi mereka sebagai tim dari Liga Inggris tetap akan dipertaruhkan. Namun, sebelum pertandingan melawan Arema itu dimulai, kritikan sendiri didapatkan oleh Stadion Sijalak Harupat, terutama soal kondisi rumputnya yang beda banget dari saat lapangan itu dipakai Piala Dunia U17. Di mana banyak yang menduga kalau para pemain Oxford akan kaget saat melihat kualitas rumput yang ada di SJH. Bahkan selucu-lucunya kualitas rumput di GBK, yang ini banyak yang bilang jauh lebih lucu. Meskipun begitu, Panpel akan berusaha keras memberikan yang terbaik dan tampaknya masalah rumput bukan hal yang dipermasalahkan Oh, oleh itu para pemain Oxford. Sadil. Selama yang penting nggak berpotensi membuat cedera parah, ya mereka kayaknya akan dalam tanda kutip memaklumi, kan gitu. Di sisi lain, oleh Romani diketahui makin gak sabar untuk bermain di Bandung. Karena biar gimana pun, itu bakal menjadi pengalaman baru yang ia rasakan selama menjadi pemain asal Indonesia. Terima kasih Jakarta atas sambutan hangatnya, sampai jumpa Bandung, kata Ole Romani dikutip dari story Instagramnya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand kemungkinan juga akan kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain. Jelas apapun caranya, pokoknya Lino harus benar-benar bisa memanfaatkan beberapa pun
menit yang dikasih agar bisa menembus skuad utama musim depan. Karena seperti yang kita tahu, Marcelino saat ini masuk ke dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan. Tujuannya adalah supaya dirinya bisa mendapatkan menit bermain yang lebih. Dan rumornya, klub Eredivisie NAC Breda adalah klub yang berminat. Saya rasa dia pemain muda yang bertalenta, itu sudah kita tahu. Setiap pemain muda yang ingin berkembang butuh waktu bermain. Mereka harus berada di lapangan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Rencana kami saat ini adalah melihat di mana posisinya saat pramusim. Kami ingin memberinya kesempatan bermain di pertandingan seperti ini. Jika kemudian kami merasa dia tak berkembang cukup baik bersama kami, maka kami ingin meminjamkannya agar bisa bermain secara reguler, kata Gary Rowett beberapa waktu lalu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita nikmatin aja segala momen yang ada di Piala Presiden kali ini. Dan mudah-mudahan kalau ini sukses, tahun depan akan ada lebih banyak tim yang terlibat, termasuk tim dari luar negeri yang levelnya bisa lebih di atas dari Port ataupun Oxford. So, ketimbang masih sibuk cari kesalahan ketum sana-sini, atau sibuk ngehujat yang lainnya, ayolah nikmati dulu apa yang ada. Kritik oke, tapi jangan sampai hujat, apalagi sampai keluar kata-kata kasar dan gak sopan. Betul. Giliran digas balik, letre, imbas-imbis sok melas. Untuk itu, sekali lagi enjoy the moment aja, oke? Kita Garuda. Oke guys, yang pentingnya enjoy the moment, enjoy bermain di Piala Presiden ini. Karena kalau melihat kepada hadiah yang sangat lumayan ini ya, tim juara mendapat 5,5 miliar, itu juara satu ya. Kemudian di juara kedua mendapat 3 miliar, dan yang ketiga mendapat 2 miliar, yang keempat mendapat 1 miliar. Namun jumlah ini mungkin bisa meningkat juga selepas ini, dan mungkin juga akan datanglah di pertandingan akan datang, mungkin lagi besarlah hadiahnya. Tapi untuk yang sekarang ini, Oxford United, Arema FC, Indonesia All Star, kemudian Port FC, Dewa United, dan juga Persib Bandung bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan masing-masing, menguji taktikal dan strategi sebelum mengikuti pertandingan yang sebenar. Dan di pramusim ini antara momen yang baik bagi Oxford United daripada Inggris ya, karena mereka bukan saja bermain di pertandingan Piala Presiden ini, tetapi mereka juga melihat betapa Indonesia itu begitu nyaman sekali bagi mereka. Dengan menaiki kereta cepat tadi, Wush, itu salah satu yang terlaju atau tercepat di Asia Tenggara, 350 km per jamnya. Itu tidak sama dengan kelajuan yang ada di Inggris. Memang di Inggris ada juga kereta cepat, tetapi dengan suasana keadaan kampung yang kalau kita lalu menaiki kereta Wush seperti yang pernah saya alami ketika menaiki kereta Wush daripada Jakarta ke Bandung dan Bandung ke Jakarta, itu sangat nyaman sekali. Nampak suasana kiri kanan, sawah padi dan sebagainya. Itu membuat kenikmatan itu begitu terasa banget guys ya. Tetapi cuman 30 hingga 40 menit masa perjalanan itu begitu cepat sekali. Jadi tidak berapa kita nampak lagi suasana yang kalau mau yang lama lagi boleh lagi menikmati 2-3 kali perjalanan itu mungkin. Oke, bermain di Stadion Jalak Harupat. Kalau ikut jadwal ini untuk perebutan nanti tempat peringkat ketiga dan keempat itu bermain pada 12 Juli, itu bermain di Stadion Jalak Harupat pada pukul 15.30. Kemudian pada 13 Juli merebut juara, yang lawannya juara grup A lawan juara grup B, itu akan bermain pada tanggal 13 Juli pukul 19.30. Jadi juga di Stadion Jalak Harupat ya. Kenapa tidak main di Yan kan, di GBK lagi banyak pendukung, lagi banyak penonton yang hadir. Tapi mungkin di Jalak Harupat ini mungkin suasananya lain dari yang lain. Walaupun dari segi kapasitas stadion itu dikit ya, tetapi dari segi
kita lihat kalau sudah memenuhi stadion itu mungkin suasananya begitu nyaman juga. Mungkin satu kejutan juga untuk juara grup A dan B nanti. Kalau melihat daripada segi perlawanan dan pertandingan sehingga perlawanan kedua ini, Oxford United dan juga Port FC ini mungkin lebih berpeluang. Kalaupun tidak Port FC, mungkin Dewa United akan berpeluang. Tetapi kita lihatlah perlawanan hari ini guys, sore ini dan juga malam nanti ya. Oke, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.